Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Hilal Abror dengan nomor induk mahasiswa F1D 023101123. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat mengenai materi circular linked list. Sebelum itu saya ingin mereview sedikit mengenai circular linked list. Jadi, circular linked list merupakan salah satu jenis dari linked list yang dimana node terakhir atau alamat dari tailnya itu terhubung ke head. Dan hal inilah yang membedakan antara circular linked list dengan linked list yang lain seperti single linked list dan double linked list. Nah, circular linked list ini sendiri juga bisa dibentuk dengan single maupun double linked list. Yang membedakannya hanya di terakhirnya. Kalau di single dan double linked list, alamat dari tailnya itu dia null gitu. Kalau di circular linked list dia bakal merujuk ke head gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke programnya. Di sini saya membuat program sederhana untuk mengelola data mahasiswa seperti itu. Dalam program ini saya membaginya menjadi 3 bagian atau 3 kelas. Yang pertama itu adalah kelas node. Kemudian yang kedua itu ada kelas circular linked list yang dimana ini untuk mengatur circular linked list yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga itu adalah kelas utamanya atau kelas main gitu. Mulai dari yang pertama dulu kelas node. Di sini dalam kelas node ini saya mendeklarasikan beberapa atribut. Yang pertama itu ada yang pertama itu ada nama, NIM, kemudian jurusan yang dimana ini memiliki tipe data string. Kemudian di sini ada node next, ini untuk mengatur link list yang bakal kita buat. Oh ya, di sini saya hanya menggunakan next. Jadi di sini itu kita memodifikasi dari single link list gitu awalnya menjadi circular link list gitu. Makanya kita di sini hanya menggunakan next atau istilahnya hanya tangan kanan aja gitu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada konstruktor dari kelas node ini yang berisi nama, NIM, dan jurusan gitu. Nah, kemudian di sini ada next sama dengan null. Ini kita inisialisasi untuk nilai awalnya sama dengan null. Supaya nanti di sini karena masih belum memiliki data. Setelah memiliki data, nanti dia bakal kita rubah gitu. Seperti itu. Kemudian lanjut ke kelas yang kedua, yaitu adalah kelas circular linked list, yang dimana di sini untuk mengatur circular linked list yang akan kita buat. Mulai dari yang pertama, di sini ada private node head sama dengan null. Kita di sini membuat istilahnya list pertama gitu, nilai pertama, daftar pertama dalam link list yang kita buat. Di sini node head atau kepala nilai awalnya itu sama dengan null, nilainya masih kosong tapi sudah ada satu gitu, datanya sudah ada satu yaitu kosong gitu, null gitu. Di sini head sama dengan null gitu. Nah, kemudian di sini setelah kita ngebuat link listnya ini, kita perlu menambahkan data mahasiswa atau data yang akan kita tambahkan ke dalam link list yang kita buat gitu. Di sini kita menggunakan metode yang bernama tambah mahasiswa untuk menambahkan data mahasiswa ke list gitu. Di sini ada new node sama dengan new node, nama, NIM, dan jurusan. Yang dimana ini maksudnya nanti data mahasiswa seperti nama, NIM, dan jurusan yang diinputkan oleh user yang kita inputkan gitu, nanti dia itu bakal disimpan di variabel new node ini gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada if else yang dimana di sini untuk pengecekan dulu. If head sama dengan null, di sini apabila headnya itu masih kosong, masih null gitu, di sini maka data yang baru ditambahkan atau data yang baru ditambahkan itu, data mahasiswa yang baru ditambahkan itu akan menjadi headnya gitu, itu akan menjadi nilai awal gitu. Head ini bakal berganti menjadi ke new node ini. Nah, setelah itu new node.next sama dengan head. Nah, di sini tempat bagian circularnya. Jadi data yang pertama sudah menjadi head, kemudian alamat selanjutnya atau next gitu dari new node yang telah kita buat itu merujuk kembali ke dirinya sendiri, yaitu head, karena dia head. Jadi karena datanya masih satu, dia bakal balik ke dirinya sendiri gitu. Pokoknya dia bakal balik ke head buat lingkaran gitu. Itu yang disebut dengan circular. Kemudian else, apabila headnya itu tidak null, apabila dalam list yang kita buat ini sudah ada beberapa data atau banyak data, maka di sini ada .temporary sama dengan head. Ini kita inisialisasi buat pengecekan nilai ini awalnya gitu. Kita mau ngecek dari head dulu, temporary sama dengan head gitu. Pointernya dari awal gitu dulu. Kemudian di sini ada while, dia di sini looping.
temporary.next tidak sama dengan head. Nah, terus ini yang dijalankan temporary.next. Nah, dia itu bakal ngecek terus-terusan satu-satu sampai balik lagi ke head. Kalau dia udah ke head, dia bakal berhenti karena sudah terpenuhi gitu. Kemudian temporary.next sama dengan new node. Ini tuh fungsinya buat kalau kita mau nambahin data, kemudian di dalam list itu sudah ada beberapa data, maka data yang baru kita tambahkan itu bakal ditaruh di bagian akhir gitu, di paling akhir seperti itu. Kemudian new node, nah data terakhir yang kita buat .next sama dengan head. Nah, alamat selanjutnya dari data yang terakhir kali kita masukkan itu bakal kembali ke head gitu. Dia pokoknya bakal balik lagi ke head gitu. Jadi itu tempatnya jadi circular linked list. Nah, ini merupakan proses bagaimana menambahkan datanya gitu. Apabila proses ini sudah terpenuhi gitu, nanti program akan menampilkan output mahasiswa dengan nama sesuai inputan berhasil ditambahkan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menambahkan mahasiswa atau data-data ke dalam list yang kita buat, maka sekarang kita ingin menampilkan data-data tersebut gitu dengan menggunakan metode tampilkan mahasiswa ini telah saya buat. Seperti biasa, yang pertama itu dicek dulu apakah headnya itu null atau masih kosong. Kalau masih kosong, maka program akan menampilkan belum ada data mahasiswa karena dalam listnya itu kosong, dalam daftar kosong gitu. Nah, kemudian ini balik lagi dengan return. Kemudian yang selanjutnya di sini ada temporary sama dengan head, ini pointer sementara untuk bagian pengecekan gitu. Mau ngecek dari awal dulu dari head gitu. Nah, untuk pengecekannya itu ada di do while ini prosesnya. Di do while ini do while temporary sama dengan head. Dia bakal ngecek sampai dia itu balik lagi ke head lah gitu. Nah, di sini dalam pengecekannya itu dia ada sysout atau system out println. Dia akan menampilkan nama, NIM dan jurusannya, data-data tersebut. Kemudian di bawahnya ada temporary sama dengan temp.next. Ya, dimana ini artinya dia bakal ngecek satu dulu, kemudian nampilin. Setelah dia nampilin, kemudian dia lanjut ke data berikutnya. Terus aja gitu sampai dia balik lagi ke head gitu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada untuk mencari mahasiswa dengan menggunakan metode yang bernama cari mahasiswa. Kemudian di sini ada string name. Kenapa dia menggunakan string name di dalam kurungnya? Karena kita akan mencari data mahasiswa berdasarkan NIM-nya gitu. Yang seperti biasa lagi, dari awal kita cek dulu apakah headnya itu sama dengan 0. Kalau headnya itu sama dengan 0 atau data dalam daftar itu sama dengan masih kosong gitu, maka program akan menampilkan bahwa tidak ada data mahasiswa gitu. Seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya, apabila ada data mahasiswa atau di dalam daftar itu sudah terisi banyak, maka yang penting terisi gitu. Di sini yang ini akan dijalankan. Seperti biasa, ini kita inisialisasi dulu pointernya menuju ke awal, dari awal dulu ke head dulu gitu. Kemudian di sini ini loop ini bakal dijalanin. Nah, di dalam loop do while ini ada if. If ini dia bilang seperti ini. Di dalam kurung ada temporary.nim.equals nim. Nah, ini fungsinya itu untuk membandingkan antara NIM yang kita masukkan atau NIM yang kita cari dengan NIM yang ada pada daftar list yang telah kita buat gitu. Nah, apabila NIM data mahasiswa yang kita ingin cari berdasarkan NIM-nya itu ditemukan atau ada NIM yang sesuai, maka sistem out println atau program akan menampilkan pesan mahasiswa telah ditemukan dengan nama dan NIM, kemudian jurusannya seperti itu, kemudian return untuk kembali. Nah, di sini temp.next ini temp sama dengan temp.next ini artinya itu untuk mencari dari awal. Kalau dia bukan itu, dia bakal terus ke data selanjutnya buat nyari. Kalau bukan, terus ke data selanjutnya. Kemudian data selanjutnya sampai dia menemukan data yang sesuai dengan name. Nah, apabila perulangan ini sudah dilakukan dan program tidak menemukan NIM yang sesuai atau NIM yang sama dengan yang ada pada daftar, maka program akan menampilkan bahwa mahasiswa dengan NIM yang telah dimasukkan itu tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke kelas utamanya atau kelas main. Nah, di sini ada circular linked list daftar mahasiswa, new circular linked list. Nah, di sini ini fungsinya intinya untuk mengakses
circular link list yang ada di sini ke fungsi main ini atau ke kelas main ini gitu, yang bakal disimpan nanti di daftar mahasiswa ini gitu, variabel daftar mahasiswa. Kemudian di sini kita tulis dulu variabelnya. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan dot dengan perintah apapun yang kita ingin lakukan yang ada pada circular link list ini. Kalau kita mau nambahin mahasiswa, kita pakai daftar mahasiswa dot tambah mahasiswa. Kalau kita ingin menampilkan daftar mahasiswa, kita tinggal pakai daftar mahasiswa dot tampilkan mahasiswa seperti ini. Kemudian yang ketiga, apabila kita ingin mencari mahasiswa, kita tinggal ganti daftar mahasiswa dot cari mahasiswa seperti itu. Kemudian dalam kurungnya kita taruh NIM-nya seperti itu. Nah, contohnya di sini ada daftar mahasiswa tambah mahasiswa, ini namanya, NIM-nya, kemudian di sini ada jurusan, di sini saya contohkan ada 3 mahasiswa, data mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya itu ada di sini untuk menampilkan daftar mahasiswa di sini. Nah, kemudian seharusnya ini ketika kita jalankan programnya, dia akan menampilkan ketiga mahasiswa ini dengan urutan si Wahyu nomor 1, kemudian Hilal nomor 2, dengan Abror nomor 3. Kemudian di bagian ini itu untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Kita lihat di sini daftar mahasiswa, cari mahasiswa dengan NIM F1D023. Nah, seharusnya nanti kalau kita udah jalanin programnya, dia bakal nampilin ini. Nampilin si Wahyu ini. Seperti itu. Sekarang kita coba run. Oke, sebentar. Ya. Nah, itu dia mahasiswa dengan nama Wahyu. Hasil dampakan kita lihat Wahyu, Hilal, Abror. Kita lihat di sini Wahyu, Hilal, Abror. Nah, urutannya sudah sesuai. Kemudian yang selanjutnya di sini ada daftar mahasiswa, urutannya apakah sama? Iya. Wahyu, Hilal, Abror, ada NIM, kemudian ada jurusannya. Nah, kemudian mencari mahasiswa di sini contohnya. Mahasiswa ditemukan, harusnya kan Wahyu, dan di sini juga temukan dengan nama Wahyu, NIM, dan jurusannya. Seperti itu. Nah, bagaimana apabila kita di sini di bagian cari mahasiswa kita ganti dengan yang tidak ada pada daftar ini. Contohnya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, oke, sekarang kita cari dulu. Ini kita clear screen dulu, CLS. Oke, kemudian Control Alt. Di sini Control Alt N. Nah, ya, mencari mahasiswa dengan NIM 12344 tidak ditemukan. Seperti itu karena apa? Karena dengan NIM 1234 ini tidak ada dalam list. Nah, bagian singularnya itu mana? Di sini memang tidak kelihatan, tapi intinya itu dalam list itu ini merupakan si Wahyu ini data pertama, kemudian Hilal ini data kedua, kemudian Abror data ketiga, kemudian alamat si Abror ini dia itu bakal merujuk ke si Wahyu ini. Seperti itu di bagian circular link list. Nah, bagaimana apabila kita hapus yang bagian ini di bagian daftar mahasiswa yang telah kita tambahkan? Hapus. Nah, nanti dia bakal nampilin pesan seperti ini. Yap, daftar mahasiswa belum ada data mahasiswa, kemudian saat mencarinya pun tidak ada data mahasiswa. Seperti itu, berarti programnya sudah aman. Itu dia penjelasan program yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.